guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, sesuai dengan janji, kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Wudong Qiankun Season 6 episode 7 sampai 9 ya guys ya. Untuk episode 10 sampai episode 12-nya nanti sore ya guys ya. Oke lah, buat teman-teman yang baru gabung dan belum sempat nyimak pembahasan episode-episode sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah, gak usah kelamaan lagi di awal video, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Di sisi lain, sambil terluka parah dan diambang kematian oleh serangan Lindong sebelumnya, Lin Langtian tetap saja tidak terima atas kekalahannya dari Lindong. Bahkan ketika nyawanya benar-benar hampir lepas dari tubuhnya, sebuah kekuatan aneh tiba-tiba saja menghampirinya. 家养在天骄，想不到，不该死。 Di saat Lin Langtian kebingungan siapa sosok di hadapannya, sosok hitam tersebut mengajak Lin Langtian untuk bekerja sama. Selain bisa memberinya kehidupan, dia juga bisa memenuhi harapannya membalas dendam kepada Lindong. Sementara itu, rombongan Lindong pada akhirnya tiba di perbatasan kota Wanxiang yang juga dikenal sebagai pintu masuk kawasan inti medan perang kuno. Bahkan membuat Lindong merasa senang bisa tiba dalam perang terakhir 100 kelompok. Tidak jauh dari lokasi mereka, seorang gadis cantik terlihat sedang diburu oleh dua orang anggota dinasti Angin dan Awan untuk merebut warisan yang ada di tubuhnya. Melihat sang gadis terdesak serta teringat dengan adiknya, Lindong sempat ingin membantunya. Namun secara mengejutkan, kekuatan warisan di dalam tubuh si gadis tiba-tiba saja terbangun dan memperlihatkan sosok Raja Kera Iblis. Meskipun kedua musuh mencoba melakukan perlawanan dan beranggapan si gadis belum mampu mengendalikan kekuatan warisan, tapi nyatanya sosok kera warisan memiliki kekuatan overpower dan mampu dengan mudah membantai mereka satu persatu. Tepat ketika si gadis mencoba untuk menarik kembali kekuatan warisannya, dia tiba-tiba saja kehilangan kendali atas tubuh si kera, sehingga membuat si kera membabi buta menghabisi sisa musuh. Bahkan tidak sampai di sini saja, dia mencoba menyerang pengendalinya. Menyadari si gadis benar-benar kehilangan kendali, Lindong pada akhirnya memberikan dukungan kekuatan, sehingga membuat si gadis memiliki kekuatan untuk menarik kembali kekuatan warisan ke dalam tubuhnya. Melihat sikap Lindong tiba-tiba saja aneh setelah bertemu dengan gadis tersebut, sempat membuat si Udio merasa heran. Terlebih lagi si gadis sangat berbahaya dengan adanya kekuatan mengerikan di tubuhnya. Nah ternyata Lindong sedang merindukan adiknya alias King Tan. Pasalnya mereka sudah terlalu lama berpetualang di wilayah medan perang kuno. Secara bersamaan dengan obrolan mereka, si gadis yang diketahui bernama Surau dari dinasti Daking sadarkan diri. Meskipun sempat panik, tapi setelah Lindong menjelaskan situasinya, serta Surau mengingat sedikit kejadian sebelumnya, dia pada akhirnya meminta maaf dan mengucapkan terima kasih.
Tapi menyadari dirinya selalu saja membawa masalah, Surau lantas pamit undur diri. 少将为妙。 Keesokan harinya, seluruh perwakilan dari berbagai dinasti akhirnya berkumpul di pintu pusat medan perang kuno untuk menentukan pemenang pertarungan 100 kelompok. Namun dikarenakan hanya orang dengan kekuatan nirvana saja yang bisa mengikutinya, seorang tetua dari dinasti Suan Timur lantas meminta mereka melakukan pemeriksaan di hadapan prasasti abadi. Siapapun yang lulus akan mendapatkan segel abadi. Segel abadi sendiri dibagi 3 tingkat, langit, bumi, dan manusia. Mereka bisa merebut segel abadi dari pihak lain untuk mendapatkan poin, dan hanya dengan naik ke tingkat langit barulah bisa merebut papan peringkat. Singkatnya, ketika Lindong ingin menguji kekuatannya, seluruh orang terlihat penasaran. Bahkan ketika kekuatan Lindong terus naik dan hampir mencapai tingkat langit, dia segera menghentikannya dan berhenti di tingkat bumi demi menghindari banyak perhatian. 还是别太张扬了。 Hal yang sama juga dilakukan oleh Xiao Dio dan Xiao Yan. Mereka sengaja menahan kekuatan di tingkat bumi seperti halnya Lindong. Tidak berselang lama, seluruh orang dikejutkan mengetahui fakta kalau anggota dari dinasti Super mendapatkan peringkat langit tanpa melakukan pemeriksaan. Meskipun sempat terjadi gonjang-ganjing dan rasa tidak terima, tapi sayangnya mereka tidak bisa berbuat apapun. Bahkan situasi semakin memanas ketika Feng Chang dari dinasti Angin dan Awan menunjukkan diri, di mana diketahui mereka juga berasal dari jajaran dinasti Super. Selain memandang rendah dinasti lainnya tidak layak bersaing dengan para anggota dinasti Super, Feng Chang juga beranggapan mereka hanyalah pelengkap dalam perang 100 kelompok. Tidak ingin terus terjadi keributan, sang tetua lantas membuka portal menuju medan perang kuno. Dijelaskan, perang 100 kelompok hanya melihat kemenangan dan tidak memperdulikan hidup ataupun mati. Mereka hanya punya waktu 3 hari untuk masuk dalam peringkat 20 besar dan memasuki Gunung Baijiao, mengikuti perang juara dan mengikuti pemilihan memasuki Sekte Super. Singkatnya, menyadari menargetkan anggota dengan poin rendah tidak mungkin bisa membuat mereka memasuki peringkat 24 besar, Lindong lantas memutuskan menargetkan orang-orang dari dinasti Super. Meskipun sulit, tapi hal tersebut merupakan cara cepat menjadi juara perang 100 kelompok. Tidak jauh dari lokasi mereka, Surau terlihat terdesak oleh kepungan kelompok Feng Chang yang ingin merebut kekuatan warisan dari tubuhnya. Namun belum sempat hal tersebut berjalan lancar, Lindong tiba-tiba saja menunjukkan diri dan melakukan serangan, bahkan membebaskan Surau. Di saat Feng Chang emosi atas tindakan Lindong, Xiao Yan tiba-tiba saja menunjukkan diri dan melakukan serangan, sehingga perbakuhan taman tidak lagi bisa terhindarkan. Namun menyadari Xiao Dio belum pulih, Lindong lantas memintanya untuk menjaga Surau saja, sementara dirinya akan menghadapi Feng Chang. 竟敢打我的主意！他身上的传承，我固定了。 Tidak lagi menahan diri, Feng Chang terlihat melepaskan serangan, tapi Lindong dengan mudah memblokirnya menggunakan teknik pelahap. Meskipun merasa heran setiap beradu kekuatan dengan Lindong kekuatannya melemah, tapi Feng Chang terlihat tidak memperdulikannya dan masih menyombongkan diri. Tepat ketika Feng Chang melepaskan sebuah tekanan menakutkan serta menyombongkan diri telah mencapai ranah nirvana tahap 4, Lindong tanpa basa-basi menggunakan formasi Qian Kun untuk melepaskan diri dari tekanan sehingga bisa membungkam kesombongan musuhnya.
杀不误，那又如何？ Merasa muak, Feng Chang lantas melepaskan teknik spiritual yang disebut telapak angin spiritual, sementara Lindong kembali mengandalkan teknik kurungan telapak tangan surgawi. 天手，大妖风掌。 Bersamaan dengan kemenangan Lindong beradu serangan spiritual melawan Feng Chang, baik Xiao Dio maupun Xiao Yan juga berhasil menghabisi musuh mereka masing-masing, sehingga membuat Feng Chang beranggapan kalau semua musuhnya telah menyembunyikan kekuatan dan sudah berada di ranah nirvana tingkat 4. Meskipun fakta tersebut membuat kondisinya terdesak, Feng Chang tidaklah menyerah. Dia lantas menggunakan harta langit segel raungan naga langit hitam. 天阶灵宝，黑龙。 Di bawah aura mengerikan dari pusaka langit naga hitam, sebuah proyeksi naga hitam mulai menunjukkan diri. Dengan rasa percaya diri mengandalkan pusaka naga untuk melakukan serangan, Feng Chang sempat beranggapan Lindong pastilah akan tewas di tangannya. Bahkan meski Lindong telah menggunakan teknik perisai sisik naga hijau, hal tersebut terlihat percuma saja. Di saat Qin Tian beranggapan Lindong sangat bodoh menantang Feng Chang, Hong Ling justru menegaskan Lindong tidaklah sederhana dan masih memiliki banyak teknik andalan. Ucapannya ini langsung terbukti ketika Lindong berhasil selamat dari serangan sebelumnya, sehingga membuat Feng Chang emosi dan kembali mengendalikan naga untuk melakukan serangan. Di saat Xiao Yan panik melihat kondisi Lindong, Xiao Dio justru memintanya santuy aja. Dia beranggapan Lindong sanggup menghadapinya. Sementara itu, meskipun kesulitan menahan lilitan naga dengan teknik lonceng naga, tapi Lindong terlihat tidaklah menyerah begitu saja. Dia bahkan memanifestasikan naga langit hijau, sehingga terjadilah adu teknik naga langit. Kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Lindong jelas membuat Feng Chang yang awalnya berada di atas angin ketar-ketir bukan main. Dia bahkan secara paksa melepaskan seluruh kekuatannya kepada pusaka langit miliknya. Bersamaan dengan kematian Feng Chang serta Lindong mendapatkan pusaka naga langit hitam dan segel abadi tingkat langit, hal itu langsung tersebar luas melalui papan peringkat abadi. Bahkan dikatakan kejadian seperti ini baru pertama kali terjadi dalam perang 100 kelompok. Di tempat lain, para tetua dari Sekte Super juga terlihat mulai membicarakan Lindong yang berhasil mengalahkan anggota dari dinasti Super, serta bertanya-tanya Sekte Super mana yang akan Lindong masuki setelah pertarungan berakhir. 升入天榜了，这比赛刚开始。 Sementara itu, ketika Surau meminta maaf semua kejadian ini diakibatkan olehnya, serta berniat memberikan imbalan segel miliknya, Lindong justru beranggapan Surau sangat mirip dengan adiknya. Bahkan dia memberikan segel pemberian Xiao Yan kepadanya, serta mengajak Surau untuk bergabung dengan kelompoknya. Meskipun Surau merasa ragu dan takut dirinya menjadi beban, tapi setiap anggota terlihat tidak memperdulikannya. Tidak berselang lama ketika mereka ingin cabut dan memulihkan kondisi, Qin Tian tiba-tiba saja menghampiri Lindong dan berniat untuk mengajaknya baku hantam. Bahkan dia memberikan pil pemulihan untuk menyembuhkan cederanya, serta menantangnya berduel secara brutal ketika nantinya tiba di Gunung Baijiao. Menyadari Qin Tian tidak memiliki niat jahat, Lindong telah menyetujuinya, namun bukan sekarang, tapi ketika mereka bertemu di Gunung Baijiao. Sebelum pergi,
Qin Tian juga mengingatkan Lindong untuk berhati-hati kepada pewaris 4 sekte iblis, terutama 3 iblis keluarga Song. Pasalnya mereka sedang memburu pewaris sekte agung. Beberapa saat kemudian sebelum memulai pemulihan, Lindong telah memeriksa formasi segel milik surau. Meskipun dugaan Lindong 100% benar, segel tersebut bisa melakukan serangan balik dan menekan kekuatan penggunanya, tapi menurut surau, selama bukan dirinya yang secara sukarela melepaskan formasi, maka tidak akan mendapatkan serangan balik. Terlebih lagi, meski dia baru bisa menggunakan 2 segel, tapi ketika dia bisa memurnikan seluruh segel, maka kekuatannya tidak akan lagi dibatasi. Sementara itu, ketika Xiao Yan dan Xiao Dio sedang bermeditasi, mereka tiba-tiba saja dikejutkan oleh serangan dari anggota sekte iblis, sehingga memaksa mereka melakukan baku hantam untuk melindungi Lindong dan surau yang masih melakukan pemulihan. 修行，用兽元换取能量。 Meskipun Jenderal Iblis melakukan serangan secara brutal, tapi jelas hal tersebut tidaklah mampu menandingi kekuatan Xiao Dio. Bahkan dia terlihat berada di atas angin memblokir setiap serangan yang dilepaskan musuhnya. Tepat ketika Xiao Dio berhasil memblokir salah satu serangan Jenderal Iblis yang tertuju ke arah goa, Xiao Yan tiba-tiba saja menunjukkan tanda-tanda penerobosan. Meskipun dia telah mencoba menekan kekuatan tersebut, tapi sayangnya justru membuatnya mengalami serangan balik. Bahkan di waktu yang sama, ketika Jenderal Iblis menargetkan goa, Xiao Yan juga berada dalam situasi berbahaya. Di saat Xiao Dio mumet harus menyelamatkan 2 tempat sekaligus, surau terlihat bangkit dari kultivasi dan melepaskan kekuatan warisan untuk memblokir serangan yang tertuju ke arah Lindong, sehingga Xiao Dio memiliki kesempatan menyelamatkan Xiao Yan. Meskipun surau sempat mampu mengimbangi serangan Jenderal Iblis setelah menggunakan segel tingkat 2, tapi sayangnya hal tersebut tidaklah bertahan lama. Pasalnya kekuatan warisannya mampu dikekang dan membuat posisinya tidak menguntungkan. Tapi tiba-tiba... Menyadari Lindong bukanlah orang sembarangan, Jenderal Iblis secara nekat menyerap kekuatan hidup kedua anggotanya dengan alasan jika dirinya tidak membunuh mereka, maka bocah-bocah tersebut akan menjadi penghalang Tuan Agung. Sementara Lindong tanpa ragu melepaskan pusaka langit naga hitam yang baru saja dia dapatkan. 今天你走不了了。 Di saat Jenderal Iblis melepaskan segel iblis kematian dan Lindong berhasil memblokirnya dengan tinju naga langit, bahkan menciptakan ledakan luar biasa hedon, Jenderal Iblis sempat berniat untuk melarikan diri. Tapi sayangnya, aksinya tersebut berhasil digagalkan oleh seluruh anggota. Namun tidak menyerah sampai di sini, dia kembali mencoba melarikan diri. Merasa muak dipaksa sampai ke titik terendahnya, Jenderal Iblis lantas melepaskan tubuh iblis 10.000 raja, melepaskan seluruh energi kematian yang selama ini tersimpan di dalam tubuhnya. Tapi sayangnya di bawah dukungan kemampuan Xiao Dio, serta serangan pusaka langit naga hitam, teknik tersebut tidaklah ada artinya. Meskipun berhasil menghancurkan tubuh fisik dan melukai esensi jiwa Jenderal Iblis, tapi Xiao Dio masihlah terkejut orang tersebut memiliki esensi jiwa hanya di ranah nirvana tahap 5, sehingga menandakan identitasnya tidaklah biasa dan berasal dari wilayah Suan Barat. Mengesampingkan hal tersebut, dan tidak ingin ikut campur urusan antara wilayah Suan Barat dan Suan Timur yang dikatakan selalu berselisih, serta tidak peduli apa tujuan Jenderal Iblis,
Lindong lantas mencoba bertujuan melanjutkan ujian. Pasalnya peringkat mereka turun cukup drastis saat mereka sebelumnya memulihkan kondisi, serta segera meninggalkan tempat ini demi memulihkan kondisi Xiaoyan. Di sisi lain, esensi jiwa Jenderal Iblis terlihat melaporkan kejadian sebelumnya kepada Tuan Agung, di mana dia mencoba membunuh 2 orang yang kemungkinan mengetahui rencana mereka. Tapi sayangnya gagal karena salah satu anggota memiliki pusaka langit naga hitam. Di momen ini, ketika Lin Langtian menawarkan diri menghabisi Lindong, Tuan Agung melarangnya dengan alasan dia masihlah memiliki misi yang jauh lebih penting. Di tempat lain, ketika Moling terdesak di bawah serangan 2 anggota dinasti Iblis Langit, Moling sempat ingin melakukan perlawanan. Tapi mengingat tidak ingin menyusahkan dinastian, dia terlihat terus-menerus mengalah. Secara bersamaan dengan hal tersebut, Lindong telah menunjukkan diri, serta meminta Moling melakukan perlawanan dan tidak mempermalukan dinastian. Mendengarkan hal itu, Moling tanpa ragu melepaskan telapak tangan surgawi untuk menjatuhkan satu musuh, sementara Lindong segera memberi pelajaran satu anggota lainnya. Di saat kedua bebeduk bingung siapa sebenarnya orang di hadapan mereka, serta Lindong menjelaskan identitasnya berasal dari dinastian, si bebeduk langsung ketar-ketir, di mana diketahui Lindong merupakan target dari bosnya yang sedang mengincar 4 pewaris dinasti Agung. Merasa muak mendengarkan hal itu, Lindong tanpa basa-basi langsung menghabisi nyawanya. Fakta barusan jelas membuat salah satu anggota yang tersisa ketar-ketir dan memohon ampun. Bahkan dia berjanji tidak akan menyebarkan masalah ini. Moling menjelaskan, dinasti Iblis Langit merupakan salah satu dari 10 dinasti super. Sedangkan 3 iblis keluarga Song merupakan pewaris dari 4 sekte iblis yang memiliki kekuatan nirvana tahap 5. Sehingga dia mengusulkan untuk segera meninggalkan tempat ini. Tapi sayangnya Lindong menolaknya. Dia memanglah bertujuan memancing ketiga keluarga Song demi mendapatkan segel abadi tingkat langit, sehingga bisa mempercepat mereka mencapai papan peringkat. Di tengah-tengah obrolan, Moling memberikan informasi pernah bertemu dengan Lin Langtian. Selain sikapnya sangatlah aneh, kekuatannya juga meningkat pesat, bahkan mampu mengalahkan seorang nirvana tahap 4 dengan sangat mudah. Perkataan barusan langsung membuat Xiao meminta Lindong untuk berhati-hati. Pasalnya jika Lin Langtian bisa memasuki sekte super, maka keselamatan keluarganya pastilah terancam. Di saat Lindong terdiam dan membenarkan ucapan barusan, Xiaoyan tiba-tiba saja kembali menunjukkan tanda-tanda terobosan, sehingga Lindong segera meminta seluruh anggota untuk menjaganya. Tidak membutuhkan waktu yang lama, anggota dari dinasti Iblis Langit akhirnya menunjukkan diri. 别让任何人打扰他。 Nah, ketiga orang ini berasal dari keluarga Song sesuai dengan perkataan Moling sebelumnya. Mereka bernama Song Kui, Song Zhen, dan Song Ba. Tujuan mereka jelas menargetkan Lindong demi merebut warisan sekte agung dan segel abadinya. Tapi jelas setiap anggota menolaknya dan langsung memulai baku hantam. Di saat Moling dan Surau menghadapi Song Ba, Xiao lantas menghadapi Song Kui, sedangkan Lindong menghadapi Song Zhen. Meskipun Lindong mampu menggunakan pusaka naga langit untuk menghancurkan naga tanah, tapi sayangnya hal tersebut tidaklah berhenti. Pasalnya Song Zhen bisa melepaskan teknik tersebut sesuka hatinya. Pertarungan sengit antara Lindong melawan Song Zhen yang berada di ranah nirvana tahap 5 jelas menarik perhatian banyak praktisi. Bahkan tidak sedikit dari mereka beranggapan Lindong pastilah akan kalah. Bahkan di tengah-tengah duel tersebut, Lindong secara tidak terduga terjebak di dalam formasi naga tanah.
Tanpa terduga dalam situasi seperti ini, Lindong menunjukkan tanda-tanda penerobosan kerana Nirvana tahap 4 sehingga menimbulkan gonjang-ganjing. Pasalnya penerobosan di tengah baku hantam sangatlah beresiko. Bahkan Song Zhen tanpa ragu melakukan serangan untuk menggagalkan terobosan Lindong. Dalam situasi terdesak, Lindong pada akhirnya mampu menyelesaikan terobosannya dan resmi mencapai tahap 4 Nirvana. Meskipun kekuatannya meningkat pesat, tapi Song Zhen tetaplah merasa di atas angin. Bahkan dia melepaskan teknik tombak Toti pelahap. Selain memiliki kekuatan serangan menakutkan, monster tersebut dikatakan juga mampu menyerap kekuatan musuh, sehingga mengharuskan Lindong sebisa mungkin menghindari pertarungan jarak dekat. Dengan rasa percaya diri dan muak memperlambat baku hantam cuman main kejar-kejaran, Song Zhen lantas secara gila melepaskan kekuatan pelahap. Tidak ingin Xiaoyan tersedot ke dalam perut Toti, Lindong secara nekat melesat menuju arah mulut monster, membuat keadaan benar-benar sangat mencekam. Bahkan meskipun dia berhasil menyelamatkan Xiaoyan, tubuhnya justru tersedot ke dalam monster tersebut. Tepat ketika Song Zhen beranggapan pertarungan telah selesai, serta seluruh anggota merasa muak Lindong dijadikan lalapan, tiba-tiba... Wadidaw, buset, seru banget ya guys ya. Alur cerita episode 7 sampai episode 9-nya. Waduh, bener-bener ya Donghua Wudong Qiankun ini baru aja rilis 1 bulan. Udah ditamatin ya guys ya. Bikin kita uber-uberan aja ya kan. Ya sorry ya guys ya, agak telat dan gak secepat channel-channel sebelah. Soalnya Mimin pengen ngasih alur cerita yang bagus dan visualnya yang bagus ya guys ya, nggak asal-asalan ya kan. Nah sesuai dengan janji nanti sore ya guys ya untuk episode 10-12-nya. Jadi langsung aja klik subrek dan nyalain loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan update-annya. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. But they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself.